وخصه بالأجز العظيم تشريفا للصائمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الموحدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقدوة العابدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائما إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وقد قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengatur alam secara paripurna dengan misteri dikali kehidupan di dalamnya. Namun karena kebesaran rahmat Allah lah pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, agar kita menjadi insan yang beruntung dan bahagia sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dalam sejarah Islam, karena pada bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah sedang melakukan khalwat di Gua Hira, dan wahyu pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dalam surat Al-Alaq ayat 1. Perintah pertama dalam Islam adalah membaca. Ini menunjukkan bahwa membaca atau Iqra memiliki makna yang sangat dalam, bahwa Islam membangun peradaban bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ketika umat Islam menghidupkan semangat Iqra, lahirlah peradaban ilmu yang luar biasa. Salah satu tokoh besar adalah Ibnu Sina. Sejak usia muda, beliau telah menghafal Al-Quran, mempelajari filsafat, matematika, dan kedokteran. Pada usia sekitar 18 tahun, ia telah menjadi dokter yang terkenal. Karyanya Al-Qanun fit Tibb menjadi rujukan utama kedokteran di dunia selama berabad-abad, bahkan dipelajari di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Tokoh lainnya adalah Ibnu Khaldun yang menulis karya monumental Muqaddimah. Dalam buku itu ia menjelaskan teori tentang masyarakat, kekuasaan, dan peradaban yang oleh banyak ilmuwan modern dianggap sebagai cikal bakal ilmu sosiologi. Selanjutnya terdapat juga Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang menggabungkan kedalaman spiritual dengan keluasaan intelektual. Hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu dan iman tidak pernah bertentangan. Justru iman melahirkan dorongan kuat untuk mencari ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita juga melihat betapa geopolitik global sedang mengalami turbulensi, di mana kita melihat negara-negara berada dalam situasi perang. Bahwasanya di satu sisi umat Islam di masa lalu begitu maju karena peradabannya itu meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
bahwasanya Islam menyebar ke semenanjung Arab karena di situ ada kekuasaan Nabi Muhammad yang menggunakan kekuasaan dan strategi untuk memperluas peradaban Islam. Islam menyebar ke seluruh penjuru Arab karena ada pengaruh di dalamnya, ada strategi militer, ada teknologi dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi pada dinasti-dinasti setelahnya. Kita mengenal ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan termasuk di dalamnya dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani mampu menguasai dunia selama 400 tahun lebih, mampu menjangkau Eropa Tengah. Kenapa demikian? Karena Turki saat itu di zaman Kesultanan Turki Utsmani menggabungkan antara aspek-aspek wilayah dengan ilmu pengetahuan dan militer. Bahwasanya pada saat itu, di saat negara-negara Eropa belum mampu mengembangkan senjata meriam yang besar, di sisi lain Turki telah mampu mengembangkan senjata yang begitu dahsyat yang bisa menghancurkan tembok-tembok atau benteng-benteng negara-negara atau kerajaan-kerajaan Eropa, yang membuat Islam begitu disegani. Bahwasanya ketika Islam mencapai titik tertinggi peradaban, ia mampu mengayomi masyarakat dan alam sekitarnya. Namun demikian, era kejayaan Islam itu sepertinya lambat laun memudar, hingga akhirnya penguasa peradaban ada di barat. Kita bisa menyaksikan hari ini bahwasanya perang yang terjadi di Timur Tengah menunjukkan bahwa dominasi di bidang persenjataan menjadi kunci negara itu disegani. Kita tahu bahwasanya negara-negara yang mampu menguasai teknologi militer itu adalah Amerika, Rusia, Jerman, Cina, dan seterusnya. 10 besar negara produsen senjata terbesar itu dari negara barat, tidak ada satupun dari negara muslim. Baru-baru ini negara seperti Turki sudah mulai mengembangkan senjata berupa drone, kemudian jet tempur dan seterusnya. Namun itu belum cukup, sehingga kita melihat hari ini perang di Timur Tengah, di mana negara-negara muslim berkonflik satu dengan yang lain. Negara-negara muslim harus membeli senjata ke negara barat, kemudian senjata itu digunakan untuk menyerang satu sama lain. Ini menunjukkan bahwasanya sains itu tidak bisa dinegasikan, dan tentu saja dalam Islam harus ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan aspek-aspek keilahian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika kita melihat sejarah dunia, banyak universitas besar lahir dari tradisi intelektual yang menghargai ilmu. Kampus kita, tempat kita berada hari ini, adalah simbol dari peradaban ilmu. Namun Islam sejak awal telah menegaskan bahwa ilmu harus berjalan bersama nilai moral dan spiritual. Karena ilmu tanpa moral dapat menjadi alat kerusakan. Ilmu tanpa iman dapat melahirkan keserakahan dan ketidakadilan. Karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita 3 hal penting bagi seorang intelektual. Yang pertama adalah kejujuran, yang berikutnya adalah disiplin, yang ketiga adalah pengendalian diri. Inilah karakter yang seharusnya dimiliki oleh para ilmuwan dan cendekiawan muslim. Oleh sebab itu, Ramadan seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk menghidupkan kembali semangat iqra dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan kampus, semangat itu dapat diwujudkan dalam cara yang pertama, yaitu mencintai ilmu pengetahuan. Karena sejarah Islam sangat identik dengan ilmu pengetahuan, ditandai dengan ilmuwan-ilmuwan yang tadi, Al-Ghazali, Al-Kindi, dan seterusnya. Yang kedua, menjaga kejujuran akademik, karena ilmuwan yang berintegritas menjadi karakter tersendiri dari ilmuwan muslim. Yang ketiga, menggunakan ilmu untuk kemaslahatan masyarakat. Bahwasanya dalam
khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi umat manusia. Dalam universitas kita mengenal aspek tridharma, di mana salah satunya adalah memberi dampak terhadap masyarakat. Akhirnya peradaban besar tidak lahir dari kemalasan. Peradaban besar lahir dari ilmu, kerja keras, dan integritas moral. Ramadan mengajarkan kita disiplin. Ramadan mengajarkan kita untuk terus bersabar. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa jujur. Jika nilai-nilai hidup ini terdapat dalam diri mahasiswa, dosen, dan para ilmuwan, maka akan menjadi pusat lahirnya peradaban yang bermartabat. Semoga kelak di masa depan dari kampus ini lahir generasi-generasi yang mampu menyeimbangkan antara intelektualitas dan moral dan spiritual. Generasi yang menjadikan ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membangun kemaslahatan nusa, bangsa, dan peradaban umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dari ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikal muqarrabin. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radhiyallahu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa hzul man hazala al muslimin wa dammir a'da' ad-din wa li kalimat ila yaumiddin. Allahumma rifa'na al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'ul fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah وسائر البلدان المسلمين أمة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر